keluar dari zona nyaman yang pada awalnya itu kayak bangun pagi, nge-scroll sosial media, nggak peduliin olahraga, ya udah bodo amat sama diri sendiri, itu sebenarnya hal yang emang enak sih, but you know what? Kamu percaya nggak percaya sama aku lebih takut stuck dibanding aku mencoba hal baru yang ngebuat aku tidak nyaman. Like, aku mencoba untuk menumbuhkan habits lari pagi setiap hari. Itu kan hal yang tidak nyaman. Dibanding kayak aku stuck bangun siang, selalu bangun siang, abis bangun siang aku cuma nge-scroll. Memang seperti itu yang kamu harapkan di masa lalu, enggak kan? Memang kehidupan yang seperti itu yang kamu harapkan untuk berkembang, bukan kan? Jadi, kenapa kita harus keluar dari yang namanya zona nyaman? Karena zona nyaman itu ngebuat kita stuck. Mending takut untuk mencoba hal baru. Bener kata Mbak Nana. Aku relate banget dengan perkataannya. Mimpi ataupun sesuatu yang gak membuat kamu takut, gelisah, susah tidur, itu adalah mimpi yang dipertanyakan. Tapi mimpi atau sesuatu habits yang membuat kamu kayak gemetar, takut, gelisah, itu adalah hal yang memang harus kamu kejar. Karena percuma bermimpi, percuma kamu ingin mencoba hal baru ketika hal baru itu tidak membuat kamu gentar, ketika hal baru itu ngebuat kamu tambah nyaman. Enggak, segala sesuatu yang baru, entah untuk menumbuhkan skill komunikasi atau confidence, kepercayaan diri, itu memang awalnya not easy. Itu semuanya sangat susah. Kita harus benar-benar melawan diri sendiri. Because what? Karena terlalu lama di zona nyaman ini nggak membuat kita bertumbuh. Malah di zona nyaman ini ngebuat kita menjadi terjerumus ke dalam jebakan yang ngebuat kita nggak berkembang sama sekali dan nggak ngebuat kita kemana-mana. Aku selalu yakin zona nyaman itu adalah jebakan untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Karena menjadi sosok yang kita inginkan itu di awal emang nggak gampang. Kayak memulai kehidupan yang sehat, harus menghindari gula, gorengan, dan lain-lain. Awalnya itu nggak gampang. Apalagi kalau kalian perempuan, entah kalian suka coklat dan lain-lain, itu nggak gampang. Karena ngemil itu adalah sesuatu yang sangat nikmat. But, ketika kamu selalu mencoba untuk mengikuti ego kamu, makan hal-hal yang tidak seharusnya dimakan oleh organ kamu, tidak mempedulikan kesehatan kamu, kedepannya kamu bakalan nyesel ketika perut kamu buncit. Yaps, aku pernah ngalamin itu ketika kayak aku cuma ngikutin ego aku sendiri dan pada akhirnya perut aku buncit pas saat aku pakai rok. Itu kayak jelek banget. Dan makan makanan yang tidak sehat juga itu ngebuat aku mukanya jadi yang kayak berantakan, terus kayak gak enak dipandang gitu, dan gerak aja tuh terasa heavy ataupun berat. Makanya kenapa keluar dari zona nyaman itu nggak gampang, karena hal yang akan kita dapat itu lebih nyaman dari apa yang kita rasain sekarang. Oke, contoh berikutnya ketika kita ingin mencoba hal baru seperti meningkatkan kepercayaan diri. Pernah aku bahas kepercayaan diri itu harus selalu kita latih. But you know what? Kepercayaan diri itu bakalan muncul dari hasil yang sudah kamu impi-impikan dari dulu dan udah kamu usahain. Terus kamu dapet. Misalkan contohnya ya, kamu ingin menjadi seseorang yang bisa pandai ngomong. Kamu harus mengalahkan diri kamu sendiri. Kamu harus bertarung habis-habisan sama diri kamu sendiri. Untuk keluar dari kamu yang selalu malu-malu untuk ngobrol. Karena memang otak kita dirancang untuk ketika kita melakukan hal baru atau keluar dari zona nyaman itu, dia bakalan kayak memberontak. Aku gak mau. Aku takut. Aku kayak banyak hal ataupun ketakutan yang masuk ke dalam kepala kita. Kenapa? Karena otak kita emang dijadiin tameng supaya kita nggak
merasakan hal yang tidak seharusnya. But ketika kita tidak meruntuhkan ketakutan itu, kita nggak bakalan keluar dari kata yang zona nyaman yang saat ini dan menjadi seorang yang lebih baik ke depannya. Karena untuk membeli hal yang kita inginkan ke depannya, kita memang harus mengorbankannya saat ini. Ketika kamu tidak mengorbankannya saat ini, ke depannya kamu bakal lebih berkorban lagi. Dan bukan hanya waktu yang kamu sia-siakan, banyak hal indah yang kamu sia-siakan ketika kamu selalu menunda untuk keluar dari zona nyaman saat ini. Oke, contoh keluar dari zona nyaman yang menurut aku sangat susah adalah bicara di depan kamera seperti ini. Jujur aku adalah tipikal orang yang emang suka ngomong, tapi kayak bicara di depan kamera gini, kayak buat apa sih gitu? Buat apa kok celoteh depan kamera ini? Emang ada yang ngedengar aku? Emang ada yang peduli sama aku? Buat apa gitu? Otak aku selalu kayak ngomong, yuk nggak usah, emang kamu siapa mau ngomong depan kamera? Tapi ketika aku tidak keluar dari kenyamanan aku yang cuma ngeliatin podcast, cuma ngeliatin self improvement, motivasi gitu di YouTube, dan tidak memulai untuk aku yang diliatin gitu, aku harus benar-benar habis-habisan untuk bertarung sama diri aku sendiri, untuk melawan ketakutan aku sendiri, untuk bisa bicara di depan kamera ini. Jujur di awal teman-teman aku juga kayak, kamu ngomong apa sih, ngelantur banget depan kamera. But to be honest, itu jadi challenge buat aku, jadi kayak sesuatu yang baru buat aku. Dan oke, emang aku harus keluar dari zona yang sangat nyaman ini. Aku cuman biasanya ngeliatin orang, tapi kali ini aku pengen yang ada di depan kamera. Aku yang pengen diliatin sama orang-orang. Aku pengen menjadi seorang yang berarti. Aku pengen menjadi seorang yang bermanfaat buat orang lain. Aku bertekad, aku ambil kamera, aku ngomong depan kamera. Awalnya aku kayak masih belepotan banget. Sampai sekarang mungkin masih belepotan ya. Tapi kepercayaan diri itu muncul ketika aku udah ngetek 1, 2, 3 kali. Dan itu alami muncul. Enggak dengan gitu instan, enggak. Itu semuanya tuh bener-bener butuh latihan. Dan ketika kita berani untuk ngedobrak ketakutan yang ada dalam diri kita, banyak hal besar yang kita temui. Dan kehidupan ini terasa lebih kayak, wah gila, kehidupan aku gak monoton ya. Aku berani untuk melawan ketakutan aku, dan aku bisa melihat hal baru. Karena ketika kamu tidak selesai, ketika kamu hanya di level yang sama setiap harinya, kamu tidak berani untuk menghadapi tantangan untuk ke level berikutnya, kamu gak bakalan ngelihat seberapa indah next level yang bakalan kamu bisa lewatin ke depannya. Di game aja, di next berikutnya tuh pasti kayak view-nya tuh beda kan, tampilan layarnya tuh beda. Dan emang kamu gak penasaran gitu di level 2 game yang kamu bakalan mainkan, gimana sih tampilannya? Ketika kamu cuman kehidupannya monoton, stuck, gitu-gitu aja. Emang kehidupan yang seperti itu yang kamu inginkan? Kamu selalu mencari video motivasi, kamu selalu mencari hal-hal yang bisa membuat kamu terbakar semangatnya, tapi kamu sendiri tidak berani keluar dari zona nyaman. For what? Itu bukan kayak hal yang sia-sia gak sih? Jadi kata-kata Mbak Nana selalu terngiang-ngiang kepala aku. Gak apa-apa takut. Kalau mimpi kamu gak bikin kamu takut, greget, gelisah, gemetar, berkeringat, berarti mimpi kamu kurang gede. Dan sayang kalau misalkan kamu bermimpi terus kayak mimpinya itu cuma biasa aja, ya jangan nanggung-nanggung. Ya bener kayak, oh iya ya, aku harus menjadi seseorang yang aku pengen. Terserah entah video aku diterima atau enggak, ataupun dicibir sama orang lain, aku pengen menjadi seseorang yang bermanfaat dan menyampaikan apa yang aku rasakan saat ini, dan menyampaikan mindset aku. Hal lucu dan konyolnya itu ketika orang tua aku nonton kan, terus kayak, kamu ngomong apa sih yuk? Kamu ngomong apa sih nak? Dalam hati aku cuma ngejawab, ya juga itu kayak hal yang sangat konyol, aku emang ngomongin apa? Tapi ada di beberapa video aku,
orang yang terbantu dengan apa yang aku omongin, itu yang menjadi motivasi aku selalu ngebuat video sampai saat ini. Jadi mungkin cukup sampai sini dulu obrolan kita. Semoga ada sedikit ataupun kata-kata yang membuat kalian lebih berani lagi untuk keluar dari zona nyaman ini. Kita bakalan back lagi di minggu depan. Soalnya aku sibuk juga, jadi mungkin agak lambat untuk nge-tag terus ngedit videonya, itu mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi buat kalian yang selalu support aku, thank you so much. Sehat-sehat kalian. Dan aku ngucapin banyak terima kasih. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum.